Teman-teman, saya kesini bawa 3 drone saya. Ini drone yang 5 inci, kemudian ini yang 3 inci, kemudian ini yang 4 inci. Ini yang 4 inci. Saya kesini mau nunjukin ke teman-teman gimana maininnya yang 3 ini. Terus bisa mungkin teman-teman kira-kira milah kalau buat pemula gitu, kira-kira main ini yang mana dulu gitu. Karena drone tuh banyak banget jenisnya. Ada drone toys, drone aerial, drone hobi kayak begini gitu, macem-macem banget gitu. Banyak teman-teman nanya, jadi saya pengen tunjukin gitu ya. Mungkin ada manfaatnya buat teman-teman. Soalnya kan ya mungkin kalau hobi drone memang di kita belum banyak yang suka, tapi kan kayak kondisi mungkin teman-teman lihat kondisi perang aja yang Rusia lawan Ukraina kan pada pakai drone itu. Wah, buat drone bawa bom drone. Wah, jeger gitu kan. Kayak di Amerika juga waktu lawan ini kan lawan mana itu Irak ngancurin pakai drone. Akhirnya banyak pilot yang pada stres karena menghancurkan banyak kota gitu katanya. Saya juga dulu waktu kuliah pernah diajarin sama beliau. Beliau itu pilot pesawat tempur. Itu keluaran Akademi Angkatan Udara. Jadi beliau cerita gini dah bedanya ya pilot drone sama misalnya preman. Preman itu kan paling bawa pisau, bawa samurai, paling dia melukai sedikit orang nih. Kalau kita mah pilot nih, sekali mencet tombol satu kota remak semua. Begitu gaya bener gitu kalau pilot dia. Ya, ini ya saya mau tunjukin ke teman-teman karena ini banyak teman-teman yang pengen memulai hobi ini tapi bingung karena drone tuh banyak banget. Drone saya udah bikin video juga. Nanti teman-teman bisa lihat dah di video saya yang sebelumnya. Kalau drone itu ada drone toys ya, terus ada drone aerial gitu kayak DJI kayak gitu banyak kan. Kemudian ini drone hobi ini ya kayak begini modelnya. Banyak kita ngerakit sendiri gitu. Saya juga ngerakit sendiri. Untuk step-stepnya emang ribet. Jadi kalau teman-teman ketemu saya misalnya saya jelasin. Cuman kalau yang bisa ini di channel Pilot Nakal tuh, saya dari dulu seneng lihat pilot nakal. Dulu saya pernah sampai ke bawah mimpi pilot nakal, wah saya bisa terbang sama pilot nakal gitu. Suatu saat tapi saya lihat kondisi saat ini gitu, pilot nakal orderannya banyak kan, beliau sampai jualan. Kalau saya emang nggak hobi doang. Jadi pilot nakal tuh banyak orderannya gitu, mana sempat dia terbang sama kita gitu ya. Cuman kalau menurut saya pilot nakal pejuang single fighter katanya. Beliau kan punya anak cewek, kemudian istrinya cewek juga. Kalau buat saya teman-teman tahu saya tuh ngelihat cewek di Indonesia di kita gitu, cewek kita tuh kan katanya banyak mengidap Cinderella kompleks. Jadi apa-apa tuh pengen dilayanin, pergi pengen dijemput, pulang pengen diantar, digendong kemana-mana, tak gandong kemana-mana kayak gitu. Ada jok. Ini saya mau nunjukin ini aja ya terbangnya nih. Ini yang 3 inci dulu, kemudian yang 4 inci, kemudian yang 5 inci ya teman-teman. Lihat aja teman-teman buat pengetahuan aja, sekedar tahu aja, nggak harus beli. Hobi ini ribet. Saya udah jelasin bahwa hobi ini ribet loh. Lihat aja ribet banget kan. Terus saya pakai Google, pakai remote, semua perlu dicas. Nggak kayak main HP teman-teman, beda. Kita terbangin ya. Nah, pertama kita nyalain dulu remote-nya. Itu standar. Saya kan pakai ILRS, jadi standarnya itu nyalain remote dulu. Udah gitu kita coba yang ini dulu ya, yang 3 inci. Ini kita coba cabut dulu pelindungnya. Nah, kemudian kalau udah nyala remote-nya, baru kita pasangin baterai ke sini. Ini saya baterai 2S nih. Ini kita masukin ke sini. Ini ribetnya begitu ya teman-teman. Jadi kita banyak banget yang harus dipasang gitu. Nah, kemudian udah ini baru kita colokin baterainya. Telet. Nah, ini jangan sampai connect ininya apa. Nah, itu bunyi berarti ada yang stick yang belum pas. Nah, kalau ini udah nyambung berarti. Nah, baru kita nyalain Google. Ini Google buat ngelihat di mata. Teman-teman. Kita nyalain, colokin dulu. Kemudian ini saya pakai power bank. Power bank Samsung. Ini saya colokin.
Nah, baru bisa dinyalain Google-nya. Ini powernya. Ini pakai Skyzone. Ini udah nyala belum? Tuh, nyala kan? Itu nanti kita cari ininya, frekuensinya. Udah gitu udah bisa kita terbangin. Nah, kita terbangin satu-satu ya. Teman-teman, ini kan saya masih pakai mode angle nih. Sticknya saya pindahin supaya dia jadi mode air. Nah, udah gitu dia udah bisa kita terbangin. Nah, terbang ya. Nah, kita terbang kelalang keliling aja. Nah, saya pengen nunjukin ke teman-teman bahwa kalau drone yang 3 inci ini dia jangkauannya nggak begitu jauh, nggak begitu jauh karena saya memang power dari baterai terutama. Kalau receiver sama itu tuh, receiver itu buat menghubungkan antara remote ini yang saya pegang dengan drone ya teman-teman. Nah, kalau yang lain sih aman, cuman masalahnya baterai. Paling utama itu baterai dia gak kuat. Ini kan baterai cuma 2S nih. Kalaupun saya bisa naik ke sini, saya naik ke sini ya gitu. Nah, gitu. Ini udah berapa menit nih? Ini saya naruh motor di luar, saya bisa lihat motor. Oh, ada si bapak. Nah, gitu. Kita lah motor ke sini. Nah, yuk. Diguling. Waduh. Wios we Kang, kek gua abdi dilereskeun. Wios we. Nuhun. Wios we Kang, teu katinggal tadi euy. Motor saya terguling katanya. Sama si Akang. Waduh, Akang. Waduh. Nuhun pisan nuhun. Motor saya terguling teman-teman. Ya, biarin aja lah, ntar kita lanjut dulu ya. Kita terbangin sampai ini. Saya pengen nunjukin ini aja bahwa yang 3 inci juga saya bilang kan kalau yang 3 inci itu cocok buat pemula karena kalau kemungkinan crash apa segala macam kan dia nggak terlalu berat lah. Kalau kena orang nggak terlalu bahaya, kena obstacle apa segala macam nggak terlalu bahaya. Dan kalau ini sih lumayan tuh, ini tuh kan lumayan kan, bisa jauh saya tuh. Kan tuh bisa jauh saya gitu. Nah, sekarang udah 1 menit lebih nih, kita pakai ini aja, pakai yang 4 inci biar teman-teman ada bayangan ya gitu. Sekarang kita turun dulu, kita landing di sini, kita ganti yang 4 inci ya teman-teman ya. Oke. Nah, udah 2 menitan ternyata. Nah, sekarang kita ganti yang ini, yang 3 inci, yang kita pakai yang 3 inci ini kita taruh dulu. Jadi kita pasang dulu ininya, kameranya. Tutup kamera pelindung. Motor saya terguling di luar katanya, biarin aja lah. Nah, ini kita cabut baterainya. Telemetry loss. Nah, ini saya pakai LRS juga. Nah, ini kita pakai yang sekarang yang ini drone saya yang satu lagi. Ini yang 4 inci sama ini sama dia. Walaupun ini nggak ganti channel, dia bisa connect karena memang punya saya ini nyambung sama. Tuh. Jadi kita pakai yang 4 inci ini supaya aman. Ini kenapa saya taliin supaya ini teman-teman, supaya nggak kena propeller ininya, si tali ininya kan bahaya kalau kena propeller gitu. Nah, ini saya masukin ke sini, kemudian kita langsung colokin aja ke sini, colokin. Nah, ini gitu, baru saya ikat. Nah, gini tuh. Nah, ini kalau 4 inci masih inilah, masih aman. Kalau yang 5 inci saya harus hati-hati. Nah, gitu ya. Nah, udah gitu saya harus sesuaikan ini Google-nya dulu. Bentar. Google-nya. Google-nya udah. Nah, udah terbangin lagi sekarang yang 4 inci ya teman-teman ya. 4 inci nih, 4 inci mode AR. Oke. Nah, gitu. Ini karena kameranya aja, kamera saya ini error. Kita lihat motor saya yang terguling, kata teman di belakang. Tuh, waduh, motor saya diguling. Waduh, wah, motor saya terguling teman-teman. Nah, ini sama cuman apa namanya? Jadi si jangkauan itu tergantung receiver sama
itu RX sama Google-nya, sama VTX-nya gitu. Ini karena saya pakai Rustang, ini lumayan bagus Rustang kan, jadi lumayan lah gitu. Jadi kira-kira begitu. Kelihat gak? Ada sedikit lebih, ada powernya kan, karena saya pakai 4S ini teman-teman. Karena baterai 4S yang paling pengaruh ini motor saya guling. Waduh, siapa yang punya ini motor mas? Saya. Waduh, motor kita terguling. Biarin. Nah, kita coba misalnya power loop di sini ya. Saya coba mau power loop di sini, bisa tenaganya cukup apa enggak? Saya harus ngangkat throttle tinggi banget kalau buat power loop ini sini. Tuh, bisa kan power loop? Tuh, bisa. Dan powernya lebih besar daripada yang tadi, daripada yang 3 inci. Ini kan 4 inci dan saya pakai baterainya baterai 4S gitu. Nah, jadi kira-kira begitu teman-teman, kebayang kan perbandingannya ya. Nah, kita landing aja, teman-teman udah kebayang kok. Kita landing sini, landing, oke. Landing sini, nah, oke. Dah. Terus kita mau ganti sekarang pakai 5 inci ya teman-teman ya. Jadi kita ambil dan kita taruh dulu yang 4 incinya. 4 incinya kita taruh sini. Kita selanjutnya mau pakai yang 5 inci. Telemetry loss. Sudah copot tuh teman-teman. Nah, sekarang saya mau pakai yang 5 inci. Nah, 5 inci ya. 5 inci tuh lihat. Kalau 5 inci saya bisa pakai GoPro, bawa GoPro. Ini juga sebenarnya bisa ngangkut GoPro. Cuman dia lebih pendek durasi terbangnya gitu. Nah, ini yang 5 inci. 5 inci itu paling ideal dia buat freestyle karena powernya paling kuat. Powernya paling mumpuni lah kalau buat ini, kalau buat freestyle gitu. Ini kita ikat dulu. Kalau teman-teman kalau nerbangin drone 5 inci itu, kameranya ini goyang-goyang. Kalau nerbangin drone 5 inci itu harus lebih hati-hati ya. Saya nerbangin ini jauh banget dari orang, nggak ada orang di sini. Tadi kan di luar orang-orang ya. Kita pasang. Ini nanti supaya videonya nggak terlalu panjang. Kalau yang nggak penting-penting saya cut aja ini. Ini udah, ini kita cek. Takutnya ada yang arming atau apa. Nah, baru kita colokin di sini. Colokin, bismillahirrahmanirrahim. Colokin terus kita ikat. Kita ikat di sini. Kalau 5 inci itu harus ekstra hati-hati teman-teman ya. Ini GoPro-nya saya nyalain juga di sini. Nih, ini GoPro-nya. Nah, bunyi. Titit. Nah, itu berarti udah ngerekam. Baru kita terbangin. Nah, gitu. Nah, gini kita terbangin ya teman-teman ya. Nah, sebelum itu ini saya channel di Google saya kan ini tuh. Nah, dia harus ganti channel dulu. Nah, udah F8 katanya. Ini kalau ini standar ini om, teman-teman, standar ini. Standar buat freestyle. Jadi ini enak udah ya. Tuh. Lebih nyaman kan teman-teman, lihat, bayangkan lebih nyaman kan? Tuh. Jadi lebih stabil. Itulah kenapa kalau 5 inci itu memang paling ideal buat freestyle karena dia dari power, kemudian kestabilan tiap ininya, tiap gearnya itu paling sesuai. Nah, coba saya power loop di sini juga. Powernya sangat cukup untuk power loop. Tuh. Kan pas banget gitu. Jadi itulah kelebihannya 5 inci. 5 inci. Teman-teman kalau yang senang usaha juga lihat motor saya guling. Gitu. Jadi kalau pakai 5 inci memang paling ideal buat freestyle. Lembut kan? Enak gitu loh. Itu yang membuat drone 5 inci itu memang paling ideal buat freestyle gitu teman-teman. Jadi itulah kira-kira yang pengen saya sampaikan. Teman-teman sendiri bisa kan, bisa ngebedain yang 3 inci, 4 inci sama ini 5 inci. Tapi kalau boleh saya bersaran sih,
jangan langsung ke 5 inci, bagus yang kecil-kecil dulu, yang 3 inci, dan mainnya jangan di tempat-tempat yang kira-kira bahaya, misalnya di sawah begitu, atau di danau. Mas Toga juga pernah ngilangin drone. Teman saya Om I Fly Quad juga nerbangin drone di tempat wisata Om ya, terus sampai jatuh dan hilang drone. Padahal dia ininya gearnya bagus gitu. Jadi gitulah kira-kira. Kebayang kan teman-teman, bisa ngebedain kan. Nah yang penting teman-teman enjoy, karena hobi ini asli mahal dan ribet dan perlu waktu untuk menerbanginnya, karena ini manual gitu ya teman-teman. Jadi begitu yang saya sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau apa, silakan aja tulis dalam komentar ya. Ini sebelum di itu drone tuh bahaya kalau yang FC-nya ini, yang FC-nya error tuh suka ngadat, makanya biasain sebelum apa-apa tuh cabut dulu. Nah, kalau baterainya udah dicabut kayak begini aman gitu teman-teman. Jadi silakan kalau ketemu saya, kalau mau nanya aja, tanya aja. Atau ini disarankan sih kalau teman-teman mau ikuti hobi drone, teman-teman ikut grup gitu ya teman-teman. Begitu yang saya sampaikan. Terima kasih, jaga kesehatan. Awesome.